Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan masuk dalam undangan ibadahnya pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, keadaan di Indonesia khususnya di Jakarta saat ini mengalami masalah yang sangat serius. Saya melihat di media sosial banyak sekali orang yang memiliki keluh kesah karena keadaan PPKM dan juga kebijakan dari pemerintah terkait akan kasus COVID yang begitu melonjak di daerah kita. Banyak orang yang memiliki keluh kesah di dalam kebutuhan kehidupan mereka, dan mungkin ada kita di dalamnya yang juga memiliki pergumulan yang sama. Menyadari akan keluh kesah, kekesalan hati kita, mungkin kita memiliki satu pertanyaan, Tuhan, apakah aku salah bila aku marah? Apakah salah bila kita marah karena keadaan ini? Karena ketidaknyamanan yang terjadi, yang kita rasakan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan nantinya. Mengenai tentang apakah kita salah bahwa kalau kita marah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Sebab ibadah kita pada hari ini didasari dengan keyakinan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Keluaran pasal 15 ayat yang pertama berbunyi demikian. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan, yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Pertolongan Allah atas bangsa Israel membuat mereka menaikkan nyanyian syukur. Demikian kita juga sampai sekarang ini kalau boleh ada ini karena pertolongan Tuhan. Mari kita memuji Allah kita. Kita menaikkan satu lagu, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Mari kita mengingat akan anugerah yang Allah berikan bagi kita. Kita menaikkan pujian dan syukur padanya melalui lagu ini. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu melukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir,
pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Biarlah pujian ini mengalir dari kehidupan dan hati kita. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu adalah sumber dari segalanya. Sumber dari kehidupan kita, sumber pengharapan kita. Sebagai sumber pengharapan kita, tentu kita begitu membutuhkan akan Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Di dalam kesempatan yang indah ini Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk mengaku akan pelanggaran dan dosa kita. Sekiranya Tuhan mendapati ada sesuatu yang tak berkenan di hadapannya. Mari kita mengambil kesempatan ini untuk datang dengan kerendahan hati kita, mengaku akan segala pelanggaran dosa kita. Kita naikkan satu lagu, Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan
dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, pengorbanan kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dengan darah yang tercurah. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, ku seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita menundukkan hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa di dalam hati, menaikkan akan pengakuan dosa kepada Tuhan dan meminta kemurahan-Nya. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati. Kami membutuhkan akan belas kasihan-Mu, yakni untuk mengampuni kami yang melakukan pelanggaran dan dosa. Kami sadar Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami mudah sekali menyakiti hati Tuhan dengan sikap perbuatan kami. Kami berusaha untuk hidup benar, tetapi kedagingan kami
terus mencobai kami untuk jatuh dan jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa. Pikiran kami begitu mudah berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ampuni kami Bapa. Hanya karena pengampunan daripada-Mu sajalah sumber sukacita kami. Dan kami merasa dipuaskan, merasakan sukacita. Ampunilah kami Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang dengan tulus hati meminta pengampunan daripada Allah, karena Allah telah memberikan firman-Nya sebagai ayat yang mengkonfirmasi akan pengampunan yang daripada Allah. Terambil dari kitab Titus 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kemurahan Allah, karena kasih Allah yang telah menolong kita, yang telah membasuh kita lewat pengorbanan-Nya. Berdasarkan firman Tuhan yang menjadi dasar pengampunan kita oleh dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dosa kita telah diampuni. Syukur kepada Allah. Dan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berdamai dengan Allah dan mengikuti petunjuk akan firman-Nya yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai ke-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita, ketika kita marah, janganlah kita berbuat dosa. Kita boleh marah, tetapi bukan untuk melakukan dosa. Dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita menaikkan satu lagu, Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Mari kita katakan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita naikkan pujian ini bersama. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah.
Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kepada hamba-Nya saya persilahkan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di manapun Anda berada. Saya berdoa kiranya apapun dan bagaimanapun kondisi kita tetap merasakan kasih dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Saat ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita mohon Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, saat ini tenangkan hati kami, berikan kami hati seorang murid dan telinga seorang murid sehingga Engkau boleh mempertajam kami dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Bapa, Tuhan yang boleh memberikan kami konsentrasi, menolong kami mengatasi setiap rintangan di dalam mendengar firman-Mu. Dan hamba sendiri pun mohon Bapa yang boleh menyucikan hamba, melayakkan hamba menjadi alat-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dan tolonglah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di dalam zaman yang seperti ini dengan kondisi yang kita di rumah saja, ketika kita mendengar berita, mungkin banyak hal yang menimbulkan gejolak di dalam hati kita. Mungkin banyak hal yang membuat kita marah, saudaraku. Mungkin saat ini kita mendapati diri kita sedang marah dengan apa yang terjadi saat ini. Mungkin kita marah ketika kita dinyatakan oleh bos kita bahwa kita dirumahkan. Mungkin kita marah ketika kita melihat orang-orang yang ada di luar sana yang tidak mematuhi protokol. Mungkin kita mencap mereka sebagai biang dari penyebaran COVID yang ada. Saudaraku, mungkin kita juga marah kepada anggota keluarga kita. Kita marah dengan situasi yang ada. Mungkin kita marah dengan kondisi ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi karena pandemi ini. Atau kita marah karena kita tidak bisa seperti dulu lagi. Kita merindukan untuk bisa berkumpul bersama teman, kita bisa bebas pergi, tapi kondisi saat ini memaksa kita di rumah. Sadar atau tidak sadar, mungkin kita menyimpan kemarahan yang ada, dan mungkin kita ekspresikan dalam bentuk yang berbeda. Saudaraku, mungkin yang lebih parah adalah ada dari antara kita yang marah kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kenapa Engkau diam saja melihat begitu banyak orang yang meninggal. Mungkin kita marah kepada Allah ketika kita berkata, Tuhan, mengapa Engkau ambil orang yang kami kasihi? Mengapa Tuhan? Mengapa Engkau diam dan Engkau tidak bertindak? Saudaraku, mungkin kita marah kepada Allah. Dan ketika kita mendapati kondisi emosi kita yang ada saat ini, kita merasa bingung, bolehkah saya marah?
Mungkin kita bertanya, salahkah ketika aku marah? Saudaraku, kemarahan mungkin menjadi bagian dari diri kita. Kita suka atau tidak suka. Mungkin kita mendapati diri kita saat ini sedang marah. Mari bersama kita rendahkan diri, kita mohon Allah menolong kita. Saya mengajak kita bersama-sama membaca dari Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nats yang kita baca adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang pada saat itu boleh dibilang kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Saudaraku, Paulus berkata begini, apabila kamu menjadi marah. Saudaraku, apabila kamu menjadi marah, ini menunjukkan adanya dua hal, yakni marah dan jangan berbuat dosa kalau kita membaca ini. Ketika Paulus berkata, apabila kamu menjadi marah, berarti marah ini ada penyebabnya, gitu ya. Paulus berkata, jika kamu marah, marah yang apa? Bukan marah tanpa sebab, tapi marah yang ada penyebabnya. Nah, ada penafsir berkata karena kota Efesus adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala dan saat itu adalah orang Kristen. Maka tujuannya adalah jika kamu marah ya, mungkin salah satu penyebabnya adalah kamu melihat begitu banyak penyembahan berhala, begitu banyak orang hidup tidak kepada Allah. Maka Paulus berkata, kalau kamu jadi marah, jadi apapun alasannya, mungkin karena alasannya kamu melihat cara hidup orang yang tidak sesuai firman Tuhan lalu kamu marah gitu ya. Maka dikatakan jangan kamu berbuat dosa. Artinya kalau kamu memang kamu marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Saudaraku, marah itu bagian dari diri kita. Gitu. Tapi katakan jangan berbuat dosa. Itu sesuatu hal yang mustahil, bukan? Karena apa? Karena natur kita manusia yang berdosa. Lalu apa artinya? Saudaraku, artinya di sini Paulus ingin berkata, kalau kamu marah, ya, mungkin penyebabnya kamu marah ketika kamu melihat ketidakadilan, melihat orang tidak menyembah Allah, tapi waspadalah gitu. Karena apa? Dikatakan, ya, jangan kamu membiarkan kemarahanmu dan menyebabkan kamu berdosa. Maka lalu yang kedua dikasih tips gitu ya. Supaya kita tidak berbuat dosa itu apa? Lalu dikatakan janganlah marah, dikatakan sampai matahari terbenam. Kalau saya bacakan bahasa Indonesia sehari-hari itu sepertinya bisa kena ya di kita seperti ini. Kalau kalian marah, jangan membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Jangan marah sepanjang hari. Kenapa? Supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Jadi Paulus berkata, kamu marah, mungkin ada sebab kamu marah. Tapi ingat ya, jangan lama-lama. Maka dia pakai kata, janganlah matahari terbenam. Saudara, ada penafsir berkata, janganlah matahari terbenam karena pada masa itu matahari terbenam adalah batas waktu untuk membayar upah seorang pekerja. Maka dikatakan Paulus mengambil konsep ini yang memberikan ada batas waktu. Kalau kamu marah ada batas waktunya gitu ya. Kenapa gitu ya? Supaya iblis tidak mengambil kesempatan. Wah, saudaraku, hal ini yang diingatkan kepada Paulus gitu ya. Yang diingatkan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kamu marah mungkin ada sebabnya. Tapi jangan lama-lama. Kenapa? Karena iblis akan mengambil kesempatan. Nah,
Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari? Paulus tidak hanya sekedar berkata, ya nggak boleh marah, jangan lama-lama kalau marah. Tapi Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Efesus, ini loh kenapa kalau kamu marah, jangan lama-lama. Selain karena iblis akan mengambil kesempatan, Paulus ingin berkata, ingat bahwa kemarahan itu bukanlah karakteristik kita sebagai anak Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita ayat 17 sampai yang ke-24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu, yakni jemaat Efesus, bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, inilah yang menjadi alasan kenapa Paulus berkata, kalau kamu marah, ya, jangan kamu berbuat dosa. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan. Artinya orang yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Maka Paulus di dalam ayat ke-17 itu mengingatkan kepada jemaat di Efesus, hai, ingat ya bahwa kamu itu adalah manusia baru yang telah ditebus oleh darah Yesus. Maka hidupmu harus berpadanan dengan statusmu itu. Maka ketika kamu marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Saudaraku, apa artinya di sini? Artinya di sini Paulus ingin berkata, mari periksa apa sih yang membuat kamu marah? Lalu dilihat apa dampaknya ketika kamu marah itu apa, gitu ya. Lalu yang kedua, selain dikatakan bahwa kemarahan itu jangan lama-lama. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari karakteristik kita sebagai anak Tuhan. Yang dikatakan kenakanlah kasih. Ya, maka ini yang pertama yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus. Yang kedua, kenapa sih kalau marah itu dikatakan jangan berbuat dosa? Artinya yang pertama, selain karena status kita anak Tuhan, kemarahan itu bukanlah karakteristik anak Tuhan. Maka yang kedua dikatakan ketika menyimpan kemarahan itu akan memberi peluang kepada iblis. Peluang yang apa? Saudaraku, peluang di mana iblis akan mengambil alih pikiran kita. Di mana dia akan terus membiarkan kita dengan kata-kata negatif yang ada. Ketika seseorang membiarkan kemarahan itu menguasai dia, maka yang terjadi adalah seperti yang ada di dalam ayat 31. Saya akan bacakan ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah
Saudaraku, ketika seseorang menyimpan kemarahan, dibiarkan sekian lama, maka yang akan timbul adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Saudaraku, inilah yang akan terjadi di saat seorang membiarkan dirinya menyimpan kemarahan. Maka ini akan memberi peluang kepada iblis. Ya, kenapa? Karena tujuan iblis hanya satu, membuat kita meragukan Allah dan membuat kita merusak hubungan kita dengan sesama. Saudaraku, api kemarahan jika tidak dipadamkan dengan pengampunan yang penuh kasih, akan menjalar dan mencemarkan serta merusak pekerjaan Allah. Maka tidak heran Paulus sangat concern dengan hal ini. Paulus tidak melarang orang marah, tapi dia berkata, jangan sampai berbuat dosa, karena itu jangan lama-lama. Saudaraku, apa artinya bagi kita saat ini? Mungkin saat ini ketika kita mendapati diri kita marah, maka bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama saya ingin katakan, kita perlu mengingat akan status kita sebagai anak Tuhan. Seperti Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, ingat kamu adalah anak Tuhan. Maka kamu marah, apapun alasannya, jangan lama-lama. Artinya jangan kemarahan itu menguasai kamu. Maka ketika kita mengingat akan status kita, kita akan memakai kacamata baru. Kacamata yang tadinya kacamata diri saya. Saya marah karena apa? Karena orang itu menyakiti saya, karena orang itu menyinggung saya. Saya marah karena Tuhan begitu kejam dengan saya. Maka ketika kita mengingat status kita, saya ingin berkata seperti kita memakai kacamata yang baru. Kacamata yang kita lihat sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu ada di dalam tangan Allah. Saya ingin membacakan untuk kita ya. Tak kala kita memakai kacamata Allah, itu akan menolong kita untuk boleh mengatasi rasa marah kita dengan memakai kacamata dari perspektif Allah. Yakni apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di saat kemarahan menguasai kita, mari kita memakai kacamata Allah seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Saudaraku, Yusuf hidupnya begitu pahit. Tapi ketika diperhadapkan dengan saudara kandungnya, dia mampu berkata, engkau memang merancangkan hal yang jahat, tapi Allah merancangkan hal yang baik. Ini adalah orang yang mampu memakai kacamata Allah di dalam hidupnya. Tidak peduli apa yang dilakukan orang kepadanya, dia melihat Allah tidak pernah merancangkan hal yang salah di dalam hidupnya. Saudaraku, ketika kita marah, mari kita mengoreksi diri kita. Kita melihat diri kita sebagai anak Tuhan, dan kemarahan itu bukanlah karakteristik kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua, ketika kita marah, mari kita maju lagi satu langkah, menyelesaikan kemarahan kita. Setelah kita sadar saya anak Tuhan, kemarahan, dendam itu bukanlah karakteristik saya. Karena apa? Karena saya telah didamaikan oleh Yesus. Di dalam diri saya ada Roh Kudus yang akan memberikan sukacita. Maka kita perlu menyelesaikan amarah kita. Kenapa? Saudaraku, sebagaimana yang dikatakan oleh Norman Wright, dia berkata,
Kemarahan itu seperti peluru yang mencari sasaran. Mungkin kita pernah mendapati orang yang meledak-ledak marahnya. Ketika orang meledak-ledak marahnya, sesungguhnya orang itu sedang menembakkan peluru. Mungkin dia marah kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada sesama. Dan kemarahannya dia itu dia ungkapkan dengan ekspresi wajah, dengan kata-kata yang menyakitkan. Saudara, itu Norman Ward berkata, itu seperti kita sedang menembakkan peluru. Mungkin kita berkata, ya saya orangnya seperti itu, saya marah-marah, setelah itu selesai. Kemarahan kita yang kita nyatakan, itu seperti menembakkan peluru. Dan itu berdampak kepada orang di sekitar kita. Seperti peluru, bahkan ada yang berkata itu seperti kita buang sampah. Enak aja ya kita ngomong, tapi dampaknya itu meninggalkan luka yang dalam untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, untuk anak kita. Bahkan juga dikatakan, Norman Ward mengatakan lagi, bukan hanya seperti peluru yang mencari sasaran, tapi kemarahan itu juga seperti seekor ular. Seekor ular yang naik ke atas lalu tidak terlihat. Namun diam-diam dia akan mematok. Saudaraku, apa bedanya? Sama-sama sesungguhnya itu berdampak merusak kepada orang yang terkena kemarahan kita. Kemarahan itu dikatakan seperti peluru dan seekor ular, mau ekspresif, dinyatakan, ataupun diam dengan sikap diam, itu sama-sama berdampak. Karena itu maka kita perlu menyelesaikannya. Lalu bagaimana caranya? Saudaraku, ketika kita marah, yang pertama adalah mari kita sadar dan mengakui bahwa kita sedang marah. Saudara, kalau orang gak sadar, kalau dia sakit, gimana caranya dia bisa diobati? Nah, maka seperti itu juga. Kita perlu sadar bahwa saat ini saya sedang marah. Lalu kita maju dalam selangkah lagi melihat apa ya yang membuat saya marah. Saudaraku, mungkin ada yang marah karena diri kita. Mungkin kita merasa terhina. Mungkin kita merasa tidak diakui. Kita marah mungkin karena ada nilai-nilai hidup kita yang dilanggar. Atau mungkin kita marah tak kala kita melihat ketidakadilan yang ada. Saudaraku, maka kita perlu mengenali apa sih yang membuat kita marah. Nah, setelah kita menyadari akan kita marah, mari kita melihat. Yang kedua, setelah sadar kita mengakui. Lalu yang kedua, mari kita mempelajari cara kita marah. Saudaraku, ada orang marah itu adalah menolak gitu ya. Kalau ditanya, kamu marah? Enggak, aku enggak marah. Ya, padahal dia marah gitu. Nah, maka kita perlu mempelajari cara kita marah. Ya, ada yang menolak mengakui kalau sedang marah. Yang selanjutnya adalah menyembunyikan kalau dia itu lagi marah. Ya, ditekan gitu ya, saya nggak boleh marah, saya nggak boleh marah, padahal lagi marah ya. Jadi ditekan, ya orang lain nggak boleh tahu kalau saya lagi marah. Di depan orang senyum, di belakang ya. Lalu yang ketiga itu adalah dia mengekspresikannya, menunjukkannya kalau dia lagi marah. Saudaraku, mari kita mengenali cara kita marah. Mungkin ada yang menolak mengakui, atau mungkin yang ada diem menyembunyikan kemarahan. Saudaraku, dulu saya tipe yang menyembunyikan kalau saya marah. Ya, saya marah, saya diem gitu ya. Dan saya bersyukur Allah memberikan saya
suami yang begitu mengasihi saya, yang mengajarkan kamu marah boleh, tapi jangan disembunyikan. Nah, apakah lalu diajarkan yang selanjutnya diekspresikan gitu, marah. Tidak gitu ya. Tapi kami belajar cara marah ya. Nah, itu masuk yang keempat. Ya, jadi cara kita marah ada yang menolak ya, direpress gitu ya. Marah itu dosa, marah itu hal yang buruk, maka jangan marah. Jadi menolak ya, saya nggak marah kok, padahal lagi marah. Gitu. Atau yang kedua disembunyiin, jadi marah itu tidak ditunjukkan, tidak dikatakan, ya diem aja. Padahal diem itu juga udah marah ya sebenarnya ya. Kalau biasanya nggak diem, tiba-tiba diem, nah itu juga kita perlu waspada. Lalu yang ketiga adalah menyatakan dengan terbuka. Nah, yang menyatakan dengan terbuka. Jadi aku lagi marah nih, kamu gimana sih? Kenapa begini saya nggak bisa? Oh, diekspresikan. Nah, ini 3. Ada yang Norman White mengatakan ada yang keempat gitu ya. Yakni mengakui kepada Allah dan sesama. Saudaraku, ketika kita marah, dikatakan di sini mengakui kepada Allah dan kepada sesama. Artinya gimana? Saya ingin mengajak kita membaca dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan itu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, ketika kita marah, mari kita saling mengaku dosa di sini. Artinya, jika memang kita marah kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, mari kita datang. Kita mengakui dengan jujur bahwa kita marah dan kita menyatakannya. Saudara, kemarahan itu ada teknik di dalam menyatakan kemarahan. Ya, saya marah karena perkataanmu, saya marah karena perbuatanmu. Jadi bukan ditujukan langsung seperti orang tembak. Pokoknya saya marah, marahnya kenapa nggak tahu gitu. Tapi marah yang telah ketika menyatakannya kita telah mendefinisikan kemarahan kita. Saya marah karena kata-katanya yang menyakiti saya. Saya marah karena perbuatannya kepada saya. Nah, saudaraku, tak kala kita belajar untuk mengkomunikasikan kemarahan kita, maka kita akan bisa di dalam anugerah Tuhan menyelesaikannya. Lalu bagaimana jikalau kita sesungguhnya kita sedang marah kepada Allah? Mari kita datang kepada Allah. Katakan kepada Allah, Bapa, aku tidak mengerti apa yang sedang Engkau rencanakan di dalam hidup saya. Mengapa Engkau memanggil orang yang saya sayangi? Mengapa Engkau membiarkan kak saya mengalami kondisi seperti ini? Mari kita mengaku kepada Allah. Dan mohon Allah menerangi hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita tidak menyimpan kemarahan. Saudaraku, salahkah ketika kita marah? Ketika kita marah, jikalau kita menyimpan kemarahan, itulah yang salah. Ketika kita mengekspresikan kemarahan kita tanpa kita menganalisa terlebih dahulu, tanpa kita menggunakan cara yang bijaksana, maka itu akan seperti peluru yang akan merusak orang lain. Karena itu ketika kita marah, mari kita mengingat seperti yang Paulus katakan. Jika kamu marah, jangan lama-lama. Kenapa? Karena kamu anak Tuhan. Kemarahan bukanlah karakteristik kita. Yang kedua, jika kamu marah, jangan sampai iblis mengambil kesempatan membiarkan kita dikuasai kemarahan
kita meragukan Allah, merusak relasi kita dengan sesama, dan pada akhirnya itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena itu ketika kita marah, mari kita sadar dan akui di hadapan Allah, aku sedang marah. Yang kedua, mari kita belajar cara kita marah. Yang ketiga, mari kita datang kepada Allah, minta Allah menolong kita. Kiranya Allah menolong kita. Di saat ini mungkin kita sedang marah besar. Kita datang, kita minta, Tuhan tolong saya. Untuk boleh melihat apa sih yang jadi penyebab saya marah. Dan jika cara saya marah selama ini adalah saya repress, ya, saya mengabaikan, atau saya mengekspresikan tanpa peduli kepada orang-orang di sekitar saya. Tuhan kasih saya hikmat. Mari kita berdoa. Saudaraku, mungkin saat ini kita sedang menyimpan kemarahan. Mari datang, akui itu kepada Allah dan minta Allah boleh menolong kita. Bapa kami, manusia yang mudah sekali marah dan mudah sekali dikuasai oleh kemarahan. Namun firman-Mu pada hari ini kiranya boleh menolong kami. Ketika kami marah, mampukan kami Tuhan, apapun alasan kami marah, kiranya kami tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai kami. Tolong kami untuk tidak membiarkan perasaan marah itu menguasai kami dan menghambat kami untuk maju sebagai anak Tuhan. Tolong kami untuk maju satu langkah, untuk tidak menyalahkan Engkau. Tapi kami boleh membawa kemarahan, ketidakpuasan kami kepadamu, dan tolong kami untuk menyelesaikannya. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang marah kepada pasangan kami, karena ada ekspektasi kami yang tidak terpenuhi. Ataupun kami sedang marah kepada orang tua, kepada anak, atau kepada sekitar kami. Bapa, tolong kami untuk dapat menyelesaikan kemarahan kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh memenuhi hati kami, memberikan damai sejahtera kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan saya yakin setiap kita juga yang telah menerima firman Tuhan, kita juga diberkati. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengaku akan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai jemaat dan umat Tuhan yang telah diberkati melalui firman Tuhan, mari kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan dengan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita menaikkan satu lagu, Semua Bagi Tuhan Yesus. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat bisa memberikan persembahan lewat rekening gereja yang tertera. Tubuh jiwa kekuatan pada Yesus kuserahkan,
hidup yang telah ditebus, ku serahkan pada Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tangan kakiku serahkan untuk layani Tuhan. Mataku memandang Yesus, lidah puji namanya. Semua bagi Tuhan Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kita akan menaikkan bait yang ketiga. Saya mengundang untuk seluruh jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan bait yang ketiga. Biarlah orang cinta dunia cari yang sia-sia, memegahkan harta dunia, tapi Yesus ku cinta. Semua bagi Tuhan Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. 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 Bagi Yesus Tuhanku. Dengan sikap berdiri, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan menaikkan pokok-pokok doa dan jemaat silakan mengamininya dalam hati. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui firman Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya kami ketika marah, fokus kami kepada Tuhan tidak boleh meleset sedikit pun. Sehingga kami ketika kami marah bukan mengarahkan hidup atau perbuatan kami kepada dosa, tetapi pada kebenaran. Tuhan, tolonglah kami untuk menguasai diri kami ketika kami marah. Dan tolonglah kami untuk dapat memiliki hati dan pikiran yang bijaksana. Sehingga ketika kami dalam kondisi yang marah, tetap mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan. Dan Bapa, kami saat ini memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati akan persembahan yang kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemajuan gereja kami, GKT Betani, di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan pandemi, keadaan PPKM di daerah kami, dari Pulau Jawa sampai Bali dan seluruh Indonesia. Mengingat akan lonjakan kasus COVID dalam per hari yang sangat besar, terkhususnya di Jakarta. Kami berdoa padamu Tuhan, kami melihat dan mendengar akan kabar ini begitu gentar. Kami khawatir akan keadaan ini. Dan mungkin juga ada di antara kami yang mengalami kesedihan karena harus kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, hanya kepadamu-lah tempat pengharapan kami. Hanya kepadamu-lah tempat pengharapan kami. Ketika kami berada dalam titik yang tidak menyenangkan ini, biarlah hati kami terus mengarah hanya kepada Tuhan. Jagalah hati kami Tuhan dan berikanlah kami akan tuntunan melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga hati kami hanya tertuju padamu dan kami tidak akan meninggalkan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau di dalam kemarahan dan kekesalan akan keadaan ini, sempat kami melontarkan kata-kata atau melampiaskan kepada hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk dapat
menjaga diri, tetap memiliki hikmat Tuhan di tengah kekesalan hati kami. Kami berdoa bagi pemerintah di dalam menegakkan kebijakan. Biarlah Tuhan juga dapat menolong mereka, memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat memimpin daerah kami, negara kami dengan baik. Kami serahkan padamu Tuhan, Allah kami yang hidup, sumber pengharapan kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk waktu selanjutnya, warta jemaat saya persilakan kepada Pendeta Budiono. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh tidak habis-habisnya bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa beribadah, walaupun sekali lagi kita kembali ibadah secara online dan Bapak Ibu beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berdoa kepada Tuhan untuk kondisi negeri dan bangsa kita Indonesia ini. Tidak baik-baik saja. Karena lonjakan COVID yang begitu tinggi, yang begitu cukup menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Biarlah kita terus semakin mendekatkan diri, kita berdoa bersama kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga terus mohon supaya Tuhan lindungi kita. Supaya kita tetap dalam keadaan sehat dengan melakukan tetap hal yang harus kita lakukan, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan biarlah sungguh-sungguh kita akhirnya boleh mendukung juga program pemerintah untuk mengendalikan akan COVID-19 yang semakin melonjak ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita, ada satu pemberitahuan yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu kita akan mengadakan perjamuan kudus pada minggu pertama Agustus secara live streaming, supaya Bapak Ibu sekalian juga dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengingat kembali akan kasih daripada Tuhan yang sudah berkorban untuk kita orang-orang yang berdosa. Jadi bagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang menginginkan akan roti dan cawan bisa diambil di gereja dengan menghubungi hamba Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bisa beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa minggu pertama Agustus kita akan sakramen perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan akan cawan dan roti bisa mengambilnya di gereja. Demikian akan pengumuman yang bisa saya berikan. Mari kita sekarang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang mengasihi kita, dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan serta pimpinan daripada Allah Roh Kudus menyertai dan terus melindungi akan Bapak Ibu sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan Bapak Ibu sekalian mengambil saat teduh dan ibadah selesai.